Selamat berjumpa kembali dengan saya. Puji syukur kepada Tuhan. Kesempatan ini saya ingin memaparkan satu video pastoral. Adapun nats firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang 55 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ketika kita bicara hal nasihat, tentunya nasihat ini menjadi satu bagian yang amat sangat diperlukan, dibutuhkan buat segenap insan manusia. Jangan kata orang-orang yang masih kanak-kanak, para remaja, pemuda, yang notabene masih kurang asam garamnya, amat sangat membutuhkan nasihat. Namun, ternyata orang-orang yang tergabung dalam kaum dewasa, bahkan orang-orang yang sudah usia indah, itu semua juga masih memerlukan akan nasihat-nasihat, memerlukan akan petuah-petuah untuk bekal kehidupannya. Nah, di tengah zaman seperti sekarang ini, begitu banyak bermunculan orang-orang pakar, baik dalam bidang ekonomi, karena banyak orang usahawan yang sedang mengalami suatu kondisi tidak tahu arah tujuan berdagang, sehingga butuh adanya pakar ekonomi yang memberikan wejangan nasihat. Ada para kaum medis yang pakar, yang ahli untuk memberikan satu kiat-kiat bagaimana menjaga kesehatan berkenaan dengan dunia pengobatan yang amat sangat mahal. Begitu banyak kiat-kiat, jurus-jurus, nasihat-nasihat diberikan juga kepada orang-orang di dalam membentuk rumah tangga, di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, butuh nasihat-nasihat. Nah, rupa-rupanya ketika kita mendapatkan orang-orang ahli, para pakar yang tampil dengan buku-bukunya, dengan teori-teorinya, dengan kiat-kiatnya, agar memberikan wejangan nasihat kepada manusia-manusia, apakah artinya manusia masuk dalam dunia ini semakin kesini semakin tentram, aman, damai, tidak berproblema, karena hadirnya begitu banyak pakar-pakar, penasehat-penasehat di segenap penjuru, di segenap kalangan, di segenap problema. Apakah itu? Ternyata tidak. Jawabnya tidak. Dengan hadirnya begitu ragam orang-orang jadi penasehat, namun dunia tetap ada dalam kondisi kacau balau, penuh dengan rintihan-rintihan orang menjerit dan beban-beban berat yang teralami. Namun di sini ada penasehat yang tiada lain tiada bukan adalah seorang nabi yang bernama Yesaya. Dia memberikan satu nasihat yang lain daripada yang lain. Satu nasihat yang sungguh-sungguh bisa membuat orang-orang yang mendapatkannya akan tuntas dari segala problema. Yesaya mengingatkan kepada kaum bangsanya yang mengalami persoalan yang serius, penderitaan yang amat sangat, tindihan persoalan yang amat sangat sulit untuk ia lepas dari segala penderitaan itu. Yesaya mengingatkan pada umatnya dengan satu nasihat yang sungguh-sungguh akurat, sungguh-sungguh diberikan secara gamblang. Yesaya berkata, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Artinya di sini nasihat Yesaya kepada umatnya, agar umatnya itu jangan cari pakar, jangan cari solusi yang lain, tetapi carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Kenapa Yesaya menganjurkan bangsanya untuk cari jalan keluar yang tepat, yaitu mencari Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, selagi ia berkenan, Tuhan selalu membuka pintu hatinya untuk umatnya yang mau mencari dia. Selagi ia dekat, ia senantiasa berkenan. Selagi ia dekat, kita boleh berseru kepadanya. Artinya Tuhan di setiap waktu, setiap saat, dia tidak berjauh dengan kita, melainkan dekat. Dia tidak menolak kita, melainkan berkenan untuk ditemui. Nah, masalahnya, persoalannya, mengapa bangsa Israel pun seringkali merasakan, Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan jauh dan tidak lagi peduli terhadap kita. Kenapa ada perasaan-perasaan seperti ini muncul? Apakah benar Allah sudah tidak peduli terhadap umatnya? Apakah betul Allah itu sudah jauh, nun ada jauh di sana, tidak dekat lagi dengan umatnya? Jawabnya tidak. Tuhan dekat. Tuhan senantiasa berkenan ditemui. Tuhan dekat, Tuhan berkenan ditemui. Yang menjadi masalah, kenapa umat seringkali merasa jauh? Karena adanya dosa. Sekali lagi, karena adanya dosa yang diperbuat bangsa Israel, sehingga merasakan Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak lagi peduli dan mendengar kepadanya. Ya, sungguh saudara, dosa itu acap kali memunculkan terhadap manusia, untuk manusia menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya tidak perlu lagi ada kuasa Tuhan hadir menolongnya. Dosa itu telah menyeret manusia untuk menjadi manusia yang sombong, manusia yang tutup telinga dan mata kepada Tuhan, dan merasakan, aku pun dengan kekuatan materi, kekuatan diri sendiri, tidak perlu Tuhan, aku mampu menyelesaikan problema dan masalah. Dosa itu acap kali menipu kepada diri sendiri, dan menganggap diri sendiri itu sudah tidak perlu ada pihak lain termasuk Tuhan yang memberikan bantuan dan pertolongannya. Dosa itu amat sangat jahat, menyeret persekutuan antara Tuhan dengan umatnya, sehingga berjauhan, sehingga tercabik-cabik, terpisah begitu jauh. Nah, Yesaya ingatkan, ayo umat, kalian berbeban berat, kalian mengalami penderitaan, kalian sesak mengecap hidup. Saatnya berbicaralah kepada Tuhan, carilah Dia selagi Ia berkenan ditemui. Berserulah, katakanlah apa yang jadi persoalan kepada Dia selagi Ia dekat. Saya percaya Tuhan yang penuh kemurahan, yang kasih setianya dan rahmatnya selalu baru tiap pagi, tidak pernah akan menolak pada mereka yang mencari, tidak pernah akan menutup telinga kepada mereka yang berseru. Ayo Bapak Ibu Saudara bersama saya, himpitan persoalan di dalam hidup kita
semakin hari semakin serius, semakin kompleks. Tak berdaya, begitu banyak orang saat ini terganggu kejiwaannya, stres, depresi. Tidak sedikit yang mengambil jalan pintas untuk menyudahi kehidupan. Karena dunia ini tidak bisa memberi solusi yang memadai. Tetapi nasihat Yesaya kepada umat Tuhan, biarlah menjadi nasihat juga kepada kita sekalian. Carilah Tuhan selagi Ia bisa ditemui. Berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong, membimbing, menuntun kita semua di tengah zaman yang sulit seperti sekarang ini. Amin.